Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Aramiko di channel Toko Kopi Gayo. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Toko Kopi Gayo ingin memperkenalkan salah satu mesin dari Toko Kopi Gayo dengan merek KOP. Ini adalah mesin generasi kedua. Sebelumnya ada juga sudah pernah kita buat dengan merek yang sama, merek KOP kapasitas 5 kilo. Nah, kali ini kita sudah membuat mesin roasting kapasitas 6 kilo. Nah, mesin yang ada di samping kiri saya ini adalah mesin kapasitas 6 kilo dengan tinggi kurang lebih 150 cm, kemudian lebar sekitar 90 cm, dan panjang ke belakang sekitar 190 cm. Nah, perbedaan mesin generasi ketiga ini dengan mesin generasi sebelumnya yaitu kalau di mesin generasi sebelumnya kita gunakan cooling bin yang terpisah dengan body. Nah, dalam artian ini cooling binnya lain, kemudian bodinya lain. Nah, di sini kita sudah menyatukan antara cooling bin dan body. Nah, itu dia salah satu perbedaan yang signifikan dengan generasi sebelumnya. Kemudian untuk bagian-bagian mesin seperti motor, kemudian panel, itu banyak kita gunakan dari brand-brand luar. Untuk mesin misalnya itu motor dinamo kita pakai 4 motor, dan semuanya itu adalah motor buatan dari Taiwan. Dengan merek ada untuk drum sendiri kita gunakan dinamo 3 pas dengan 370 watt dari Taiwan, mereknya Bonjar. Nah, di situ dinamo motor 3 pas ini kita kolaborasikan dengan inverter 370 watt. Fungsinya apa? Di sini inverter berfungsi untuk mengukur tingkat kecepatan drum itu sendiri. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin merosting kopi dengan tingkat kecepatan RPM drum 50 RPM, kemudian tiba-tiba ingin berubah sesuai dengan kapasitasnya tentunya ke 60 RPM, itu sangat memungkinkan di mesin ini. Kemudian untuk hal-hal lain seperti motor yang kita gunakan untuk blower hisap, kemudian untuk blower hisap dari drum itu kita gunakan merek Sirocco dari Taiwan juga. Untuk blower bawahnya itu kita gunakan motor 400 watt. Nah, kelebihannya apa? Jadi di dalam mesin roasting ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk lamanya proses pendinginan setelah kopi itu di roasting. Jadi dengan adanya motor 400 watt ini, kurang lebih mesin ini bisa mendinginkan kopi kurang dari 4 menit. Optimalnya itu 3 menit. Udah dingin, betul-betul dingin itu. Nah, jadi itu standarisasinya kalau di mesin roasting itu sudah cukup bagus untuk tingkat mesin roasting. Dengan waktu pendinginan kurang dari 4 menit ya. Jadi kalau misalnya terlalu lama juga itu kopinya nggak terlalu bagus untuk hasilnya. Kemudian untuk bagian terpenting lainnya yaitu bagian untuk exhaustnya, untuk blower hisap dari drum. Itu kita gunakan merek Sirocco juga, itu 200 watt. Jadi di sini blower ini cukup bagus ya. Kita menggunakan Sirocco, itu cukup terbukti bagus. Sebelumnya juga kita pakai merek itu. Ini sangat dari pengalaman kami yang ada, blower ini cukup baik dan cukup bagus untuk menghisap udara dari drum itu sendiri. Jadi bisa dikatakan proses pembakaran selain dari konveksi, yaitu dari LPG biasa, kemudian secara pembakaran konduksinya untuk mesin ini terbilang cukup baik. Jadi biasanya cacat-cacat roasting seperti smoky itu bisa dihindari dengan adanya blower. Misalnya kan besi di sini, besi yang kita gunakan bagian depannya misalnya rata-rata itu memakai besi dengan ketebalan 5 mili. Kemudian ada juga besi dengan ketebalan 10 mili. Kemudian ada juga untuk bagian cooling bin itu kita gunakan
stainless steel 304 yang tentunya ini food grade ya. Jadi bisa dikatakan ini sangat aman untuk makanan dan terstandarisasi untuk makanan. Nah, selain daripada komponen body, itu dia teman-teman bisa menanyakan lebih detailnya tentang komponen-komponen ini di kolom komentar. Kemudian kita akan beralih ke drum. Nah, drum sendiri ini adalah salah satu poin terpenting daripada mesin roasting, karena di mana drum ini sangat mempengaruhi kualitas biji kopi itu sendiri. Nah, di sini kita gunakan drum stainless steel 304, gunakan metode laser cutting. Jadi proses penyambungan drum dengan sisik di dalam drum itu bisa kita katakan 90% lebih presisi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi cacat-cacat misalnya di dalam drum itu bisa dikatakan ya ada, tapi berkurang dari sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman pernah merosting kopi, itu ada ketinggalan, pernah keluar biji kopi yang gosong, itu biasanya diakibatkan oleh biji kopi yang tertinggal di dalam drum. Nah, itu biasanya sebabnya itu karena mungkin ada lubang atau apa di dalam drum sehingga biji kopi itu tersangkut di dalam drum maksudnya, dan kemudian setelah keluar itu akan menjadi gosong. Itu dia. Jadi untuk drum kita gunakan metode itu tadi. Kemudian untuk bagian lain seperti untuk atas, kemudian untuk bagian pembuka ini kita juga menggunakan metode laser cutting. Jadi hasil yang dihasilkan juga lebih presisi. Dan beralih kepada selain drum, hal yang terpenting lainnya yang sangat urgent yaitu untuk burner. Nah, untuk mesin ini kita gunakan burner LPG. Kita gunakan burner LPG, di mana kita lihat hasilnya kemarin setelah kita uji coba, yaitu hasil apinya itu sangat biru, dan burner itu biasanya kita kombinasikan dengan exhaust. Jadi aliran udara konduksinya itu lebih stabil ya, dengan adanya burner yang itu tadi. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan ya, daripada mesin ini yaitu bagian panel. Nah, bagian panel sendiri seperti sebelumnya, mesin-mesin sebelumnya yang kita bangun, itu kita menggunakan brand dari China, yaitu Autonix. Mana Autonix sendiri adalah brand yang banyak digunakan oleh produsen-produsen mesin di dunia, dan ini brand yang cukup terkenal ya. Kemudian untuk bagian sensor-sensor. Nah, untuk sensor sendiri di sini kita gunakan sensor ini ada dua sensor ya, satu sensor bins, satu lagi sensor drum. Di mana kedua sensor ini kita menggunakan thermocouple yang terbuat dari stainless 304, dan ini tingkat sensitivitasnya itu cukup tinggi. Nah, dari thermocouple kita padukan dengan termometer Autonix. Nah, di sini termometer Autonix berfungsi untuk membaca data. Kemudian kita teruskan juga ke komputer. Nah, kita bisa lihat nanti di situ di dalam software artisan. Jika teman-teman sudah biasa merosting, itu ada namanya software artisan yang bisa kita salurkan dari mesin ya. Nah, di situ kita bisa lihat tingkat kematangan, kapan dryingnya itu kapan, kemudian yellowingnya itu kapan, itu bisa kita lihat di sistem komputer. Itu dia beberapa kelebihan daripada mesin ini. Kemudian perbedaan selanjutnya dari mesin ini dengan mesin sebelumnya, mesin ini sudah dilengkapi dengan walaupun ini terlihat sederhana, tapi cukup penting, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan biji-biji yang halus yang terbuang dari dalam drum. Biasanya kalau kita sering merosting itu ada biji yang keluar antara si drum dengan dindingnya, itu ada celah sedikit, itu biasanya keluar biji-biji kopi yang bentuknya kecil. Mungkin itu saja yang dari kami yang bisa kami jelaskan, bisa kami paparkan. Jika ingin ada pertanyaan, silahkan jangan ragu-ragu, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.